Selamat datang pada video kali ini. Video ini saya akan membuat proses load data dari file Excel ke dalam database menggunakan tools Pentaho Data Integration ataupun kita dapat singkat dengan PDI. PDI yang saya gunakan adalah versi 9.2. Sebelum kita buat proses load data atau transformasinya, kita lihat dulu file Excelnya. Di sini adalah file data berisi call ya atau panggilan, dimana format data Excelnya itu agak sedikit tidak beratur ya, jadi ada baris yang kosong datanya. Di baris 1 itu kosong dan baris 2 itu ada isinya, yaitu judul dari kolom data, kemudian baris 3 dan 4 kosong, 5 ada isinya, 6 dan 7 kosong, dan 8 ada isinya. Nah, kita akan load nanti hanya baris-baris yang ada datanya saja. Kita langsung ke PDI, kita buat transformasi baru dengan klik transformation, kemudian kita beri nama transformasinya, misalkan kemudian klik OK untuk menyimpan. Kemudian kita tambahkan input dulu ya, input sesuai dengan jenis data yang akan diproses. Karena Excel kita pilih Microsoft Excel input, kemudian kita buka edit, kita browse lokasi filenya, files, kita pilih filenya yaitu report di Excel SX, kita sesuaikan tipe filenya, kita memilih Excel SX ya, karena ini Excel SX kita pilih di sini juga Excel 2007 Excel SX. Kemudian klik add untuk menambahkan file ke dalam Pentaho. Kemudian kita bisa klik show file name untuk melihat file name-nya atau nama filenya. Kemudian kita beralih ke tab sheet. Di sini kita akan menambahkan sheet yang akan diproses. Kita klik get sheet name. Hanya satu sheet ya, kita tambahkan sheet 1. Kemudian start row dan start column. Tadi di file Excelnya data isiannya itu dari kolom 1 sudah terisi, atau di Pentaho adalah kolom 0. Kemudian baris satunya, baris 1 di Excel itu kosong ya, jadi kita langsung loncat ke baris 2. Karena itu di sini kita tulis start row-nya adalah 1, yaitu baris 2 di Excel, kemudian start column-nya adalah 0, itu kolom pertama di Excel. Kemudian kontennya tentukan ada header-nya tadi ya, di baris ke 2 Excel. Kemudian error handling kita bisa lewati. Fields, kita mendapatkan field dari file Excelnya, kita langsung dapat klik get fields from header row. Nah, akan didapatkan field sesuai dengan header yang ada di file Excel ya, date, name, dan lain-lain. Kita pilih tipe datanya, tentukan tipe datanya. Di sini untuk field date atau kolom date, bentuknya adalah tanggal dan waktu ya, kita silakan juga. Ini di sini adalah date. Kemudian kita pilih formatnya sesuai dengan yang ada di file Excel tadi, yaitu tanggal dan tahun. Oke. Kemudian untuk kolom start time dan end time, di sini juga bentuknya waktu ya, waktu saja. Tapi karena ada proses nanti menggabungkan tanggal dan waktu, di sini kita pilih string saja ya, string, kemudian pilih format dari waktunya. Saya pilih format waktu langsung jam ya, karena di
isinya jam saja. End time. Nah, sudah, kita bisa preview row-nya ya. Nah, di sini kelihatan ya data dari Excel-nya. Kita ke Excel-nya. Di sini date sudah berubah tanggal dan lain-lain. Dan kita close dan oke. Kemudian kita tambahkan filter ya, filter. Saja untuk memfilter data yang garisnya 0, kita arahkan ke filter. Di sini kita edit proses filternya, kita tentukan kondisinya. Nah, di sini kita buat hanya yang date-nya terisi ya, is not null. Dan name-nya juga is not null, jadi hanya yang ada isi datanya saja. Dan di sini masih belum ada ini ya, kalau true kemana, false nya kemana, kita kosongkan dulu di next send true data to step dan send false data to step. Langsung klik OK dan OK lagi. Selanjutnya kita tambahkan select values untuk field yang akan diproses ya. Ini result is true tadi. Jika tadi kondisi di filter rows-nya itu terpenuhi atau true, yaitu data yang terisi, maka akan lanjut ke select values. Kita pilih, kita edit select values-nya, kemudian kita pilih field yang akan diproses, kita pilih semua saja dulu. Kemudian kita juga akan menambahkan, ini kan date, bentuknya date time ya. Kita akan tambahkan date tambahkan date dan tadinya menjadi date start ya. Jadi tadi isi kolom yang di date adalah tanggal dan waktu dari panggilan itu masuk. Nah, ini nanti akan kita proses dengan yang date. Di sini nanti akan kita rename ya, akan kita hapuskan. Kemudian kita ke kolom metadata. Di sini kita akan merename ya, date yang field date, dan kita akan rename jadi date only. Kita hanya akan mengambil tanggal saja dari field date ini. Kita ambil formatnya hanya tanggal ya, kan formatnya jadi string. MNY. Kita bisa tes dulu ya dengan merun transformasi ini. Save. Nah, kita akan lihat field apa saja yang muncul ya. Klik kanan dan klik launch. Nah, ini adalah kolom yang sekarang ada ya. Tadi date sudah di-rename di date only dan hanya date saja, isinya tanggal saja. Kemudian ada tambahan kolom atau field date start. Nah, di sini start time ini karena ini sudah terwakili dengan date start, akan nanti kemudian
end time ini baru berisi jam saja ya, jadi belum ada tanggalnya. Nanti di proses selanjutnya kita akan mengkonket ya, menggabungkan antara tanggal ya dari date only ini dengan end time untuk mendapatkan date end. Kita close lagi. Proses kita hentikan, kemudian kita tambahkan step baru ya, yaitu step kalkulator. Di sini berisi fungsi-fungsi ya untuk menggabungkan tanggal dan lain-lain. Kita kasih arah ke kalkulator, dari select values ke kalkulator. Kemudian main step, edit kalkulator, kemudian dari data tadi ya, ini kan kita bisa preview. Kita akan menggabungkan date only dan end time. Di sini tanggal dan jam ya, jam, menit, detik. Nah, untuk menambahkan, untuk membuat jadi tanggal dan waktu, kita perlu tanggal, kemudian spasi, dan jam, menit, dan detiknya. Jadi di kalkulator ini kita buat dulu field spasi ya, nama field baru spasi. Ini untuk menambahkan spasi antara tanggal dan waktu. Di sini kita pilih set field to constant value, jadi kita berikan konstanta pada berikan nilai pada field spasi ini. Di sini adalah kita langsung saja kasih spasi dan type-nya string ya. Kemudian apakah ini akan di remove? Ya, dan dia nggak akan di-keep di proses selanjutnya field ini. Kemudian kita tambahkan yang kedua, kita tambahkan kolom n ya. Fungsinya adalah ini concat ya, penambahan string di tanggal, spasi, dan waktu. Di kolom A nya adalah tanggal, date only, kemudian field B nya adalah spasi, dan field C nya adalah end time ya, end time, dan tipenya string. Kita klik OK, kita coba jalankan. Yes. Nah, berhasil. Kita lihat hasilnya ya. Nah, harusnya ketambahan satu field ya, ini date end, yang sudah menggabungkan tadi date only dan end time. Jadi kita sudah dapat tanggal selesai call berupa tanggal dan waktu. Nah, kemudian ini kita stop saja. Kemudian kita tambahkan step baru untuk menginsert data ke database. Kita pilih ke output, dan filternya output, kita pilih table output. Jadi kita akan menginsert data ke table. Kita arahkan panah dari kalkulator ke table output. Kemudian kita klik atau edit table output. Nah, di sini tadi kita belum menambahkan koneksi ya. Kita pilih, kita buat koneksi baru saja dengan klik new. Sini kita pilih database kita yang digunakan, database yang digunakan adalah MySQL localhost ya.
kemudian kita isikan hostname, database, dan port dan lain-lain. Apa nama database-nya? Nama database-nya adalah DWHalat. Dulu. Nah, berhasil, jika berhasil langsung keluar ini ya, notifikasi berhasil atau sukses, dan kita klik OK. Nah, koneksi sudah kita pilih DWHalat. Kemudian target table di sini belum ada di database DWHalat, belum ada tabel ya, jadi kita bisa create langsung dari Penta. Kita namai misalkan kemudian kita centang truncate ya, jadi waktu transformasi ini dijalankan, maka jika sudah ada akan di truncate dulu, baru akan insert data. Kemudian kita centang specify database field untuk menentukan field dari database dari tabel yang akan dibuat. Kita get field langsung saja untuk mendapatkan field yang tersedia dari proses sebelumnya. Date only ini kita nggak gunakan lagi, jadi bisa dihapus. Agent name ya, table field adalah field yang ada di table, kita rename saja ya. Kemudian CLID juga. Ini kan nggak pakai juga ya start time karena sudah terwakili dengan date start. Kita hapus time. Di mapping stream field ini dari nama field dari proses sebelumnya ya, di alur di transformasi. Nah, sudah. Ini adalah field yang kita tentukan akan masuk ke database. Kita klik SQL, nah, dia akan muncul query untuk meng-create table ya. Kita ubah yang semula yang get start dan date end ini, kita akan tentukan jadi date time ya, nah isinya tanggal. Kita klik execute. Nah, ini sudah berhasil. Harusnya di database sudah ada table baru ya, table sesuai dengan yang script SQL yang sudah kita jalankan sebelumnya. Di sini kita klik close dan OK. Kita save lagi, biar kita coba run transformasinya ya. Error kita lihat di lognya, ini sepertinya karena tidak sesuai ya, kan tadi di sini tipenya itu tipe di database itu date time, tapi tipe di kalkulator adalah string. Kita coba ubah jadi date. Coba oke, kita run lagi apakah berhasil. Kita save ya, transformasinya. Oh, malah gagal. Kita cek errornya, format sesuai, coba taruh lagi. Sini ada format ya. Sini kita ubah dari ini ya, ini sesuai dengan formatnya ya.
tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, nggak ada tambahannya ya. Kalau di sini kayaknya formatnya kena ada tambahan setelah detik. Kita coba save, kemudian jalankan lagi, masih error juga. Kita coba tambahkan select values lagi ya sebelum double output. Select values, tambahkan dari kalkulator. Ini harus string. Oke, kemudian di select values lagi, terus select values yang kedua kita coba get select. Ini kita hapus saja karena tidak dipakai. Ini bisa kita ini langsung ini di sini. Di sini kita positif ini string, kemudian di metadata coba rename ya. Oh enggak perlu, sepertinya enggak perlu. Hilang. Ini dihapus. Start, print, dan enter bisa dihapus. Oke, di rename. Di metadata coba kita pilih dn ya, tetap namanya, kemudian formatnya kita pilih jadi kita pilih dulu tipenya ya, jadi date, kemudian formatnya ini. Nah ini tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Oke kan, kita mungkin bisa coba lihat ya, langsung ini di disable dulu biar nggak jalan ke insert table. Nah, nah sekarang yang error di sini. Oh salah format. Ternyata gara-gara salah format.
tapi kayaknya ini nggak perlu. Kita cek dulu, kita hapus saja, kita kirim saja. Kita langsung sini, kita kalkulator. Ternyata formatnya di sini salah. Nah ini yang benar tuti MMYY. Sini lagi kita ini aja model sesuai format tanggal jam menit kita ubah jadi date. Oke, kita coba run dulu, run, save biar bisa dirun. Nah bisa berhasil. Oke, arahkan ya dari kalkulator ke table, kita edit table outputnya. Tadi kita sudah kan ya, koneksinya adalah localhost, ini MySQL database, kemudian kita buat tabelnya table calls karena sudah dibuat, kita nggak perlu run lagi SQL ya. Kemudian kita truncate tadi dicentang agar pada saat transformasi datanya dihapus dulu baru diinsert, kemudian specify database field untuk menentukan field database. Nah ini kita masih lama ya, format mapping string dan table fieldnya yang lama. Kita get lagi, clear and add all, kita pilih clear and add all. Nah yang nggak dipakai kita hapus saja. Nah ini yang dihapus, ini dihapus ya, pakai start and end sudah diwakili dengan desktop. Nah yang di table itu kita rename jadi table ya. Pilih field untuk table. Kita lihat tabelnya apakah sudah sama. Sudah sama ya, sudah sama. Kita klik OK, kemudian save, dan baru kita mungkin cek dulu sebelum jalankan transformasinya apakah tabelnya sudah terisi atau belum. Sini masih kosong. Nah kita jalankan transformasinya, klik run. Ya berhasil semua, lognya juga sudah berhasil, ada 9743 ya, berhasil masuk datanya. Nah sini kita cek ya, sudah masuk nih datanya, masuk datanya sebanyak 9743 row juga. Nah sekian pembuatan transformasi untuk meload data dari Excel ke tabel. Sampai jumpa.